Salam sayang buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Umi Ainul SPD, guru SMA Negeri 1 Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Saat ini saya mengampu pelajaran fisika dan saya diberi tugas tambahan sebagai wali kelas. Dan judul naskah saya adalah Praktik Baik Pemanfaatan Laboratorium IPA. Saat ini, pembelajaran di Sekolah SMA Negeri 1 Sidikalang menggunakan 2 kurikulum. Untuk kelas 10 tahun ajaran 2023-2024 ini mulai diterapkan kurikulum Merdeka. Sedangkan untuk kelas 11 dan kelas 12 masih menggunakan kurikulum K13. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten pembelajaran akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Beginilah suasana pagi hari pada saat siswa memasuki area sekolah. Dari gerbang utama, siswa disambut oleh guru yang piket untuk membiasakan hal baik, yaitu 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Setelah itu, bagi siswa yang piket akan membersihkan lingkungan, baik di dalam kelas maupun yang di luar kelas. Semua itu sudah terjadwal untuk piket harian bagi masing-masing kelas. Setelah selesai kebersihan, pada saat akan memasuki les pertama, siswa kembali dibariskan untuk membiasakan 5S. Sebelum memulai pembelajaran, maka kita akan menyanyikan lagu nasional yang akan dipimpin oleh salah seorang siswa dan dilanjutkan dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita tahu bahwa kegiatan pembelajaran kurikulum Merdeka mencakup 3 tipe, yaitu 1. Pembelajaran intrakurikuler terdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan potensi. Yang kedua, pembelajaran kokurikuler, yaitu berupa proyek penguatan profil Pancasila yang berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Yang ketiga, pembelajaran ekstrakurikuler yang dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidikan. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa, yaitu siswa akan melakukan praktikum, baik itu demonstrasi ataupun eksperimen yang akan kita lakukan di ruangan lab IPA. Maka di sini kita akan memperlihatkan alat-alat dan bahan yang masih bisa digunakan. Yang tentunya alat dan bahan itu masih baik dan bagus untuk dilakukan saat praktikum. Kegiatan praktikum bisa dilakukan berdasarkan karakter materi, kebutuhan siswa, serta tersedianya alat dan bahan, dan juga lingkungan sekolah. Ada kalanya bisa dilakukan di luar kelas atau di halaman kelas. Bukan hanya dilakukan di dalam ruangan laboratorium IPA saja. Pada saat praktikum, siswa dilatih untuk meningkatkan kecerdasan psikomotoriknya. Bagaimana cara merancang, merangkai, menyusun, membuat, bahkan mencipta dari suatu karya. Kecerdasan emosional dan sosial sangat diperlukan. Hal ini untuk membentuk penguatan pendidikan karakter, untuk bekal mental yang kuat serta cakap menghadapi tantangan menuju abad 21. Sikap inilah yang akan menempa siswa menjadi pribadi yang mandiri, berkarakter, berkontekstual, yang mempunyai nilai-nilai luhur kemanusiaan sesuai tujuan pendidikan. Setelah melakukan percobaan praktikum, siswa akan mempresentasikan berdasarkan kelompoknya. Siswa diberi kesempatan untuk mencari bahan referensi dari berbagai sumber. Maka kecakapan abad 21 yang dikenal 4C itu adalah berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi harus dimiliki anak didik untuk bisa bersaing di dunia secara global.
guru juga harus bisa menciptakan pembelajaran yang mengusung pola berpikir kritis serta dapat menyelesaikan masalah. Siswa harus diberikan ruang untuk bertanya, mengungkapkan ide dan pendapatnya. Karena itu, akan melatih siswa untuk berpikir yang lebih jauh terkait materi tersebut. Oleh sebab itu, guru harus bisa menciptakan suasana belajar yang baik saat pembelajaran intrakurikuler maupun saat praktikum, agar siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau yang disebut dengan HOTS. Akhirnya, setelah sering melakukan praktikum fisika, maka siswa merasakan bahwa pembelajaran fisika itu ternyata lebih menyenangkan dan mereka lebih tertantang untuk memahami dari setiap konsep materi pembelajaran Saya Dinmar fisika. Sihalho SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana SMA Negeri 1 Sidikalang, Kabupaten Deri, Provinsi Sumatera Utara. Saya bangga dengan kegiatan pembelajaran fisika yang dilaksanakan oleh Ibu Umi Ainun SPD. Beliau memanfaatkan laboratorium sebagai salah satu sarana untuk kegiatan pembelajaran. Laboratorium sangat bermanfaat untuk kegiatan demonstrasi, eksperimen, percobaan untuk mata pelajaran MIPA, matematika, fisika, dan biologi. Di samping itu juga banyak manfaat yang didapat dari laboratorium. Salah satunya adalah untuk melatih siswa agar lebih terampil dalam berpraktikum. Ini dibuktikan dengan siswa yang lebih kreatif, berpikir kritis untuk menerapkan konsep materi fisika. Melatih siswa untuk mampu menciptakan karya yang sederhana sesuai dengan materi fisika. Kemudian mempersiapkan siswa agar lebih mandiri, berkreasi untuk mencoba hal-hal yang baru. Perkenalkan, nama saya Flora Yunita Ginting ST, guru di SMA Negeri 1 Sidikalang, Kabupaten Daire. Perubahan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka membawa perubahan yang sangat besar terhadap pembelajaran bagi siswa maupun bagi guru. Di dalam kurikulum Merdeka ada suatu pembelajaran yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi membawa dampak yang luas kepada anak-anak di mana siswa atau anak didik diberi keleluasaan untuk mengetahui kemampuan mereka berdasarkan bakat, minat, dan profilnya. Dan di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini tidak hanya mengedepankan kepada produk tetapi juga melalui proses. Jadi kalau kita berbicara tentang proses, maka pembelajaran yang khususnya untuk mata pelajaran eksakta itu pasti akan lebih senang kalau masuk ke laboratorium. Jadi dalam video yang ditayangkan oleh Ibu Umi Ainun itu sangat luar biasa, di mana siswa sangat aktif di dalam pembelajaran khususnya untuk pembelajaran fisika. Terima kasih. Terima kasih kesempatannya kepada Ibu Umi Ainun sebagai guru fisika di SMA Negeri 1 Sidikalang. Di SMA Negeri 1 Sidikalang, menuju lab IPA sudah sering dilakukan, di mana tujuan laboratorium itu ialah sebagai sarana meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa, khususnya dalam pelajaran IPA seperti fisika, kimia, maupun biologi.
Laboratorium juga berfungsi sebagai tempat sarana dan latihan siswa dalam memahami konsep yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Jadi, penggunaan lab di SMA Negeri 1 Sidikalang sudah sangat baik sekali. Terima kasih. Semoga kegiatan praktik baik ini akan bermanfaat untuk kita semua. Salam sayang, salam sehat, terima kasih.